Pahlawan kemenangan Garuda Nusantara dilarikan ke rumah sakit. Media Italia heboh timnas Indonesia U19 permalukan Malaysia. JZ banggakan perjuangan para punggawa Garuda Muda. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Media Italia kembali heboh setelah timnas Indonesia U19 menaklukkan Malaysia dengan skor 1-0 pada pertandingan semifinal Piala AFF U19 2024. Gol tunggal timnas Indonesia U19 dicetak oleh Alvarez Buffon di menit akhir pertandingan. Menariknya, media asal Italia, Italian Football TV melalui akun X-nya ikut merayakan gol kemenangan Garuda Nusantara yang diciptakan oleh Buffon. Buffon mencetak gol untuk Indonesia. Saya cinta Indonesia. Tulis akun EFTV Official. Sontak unggahan akun tersebut mengundang beragam respon dari warganet tanah air. Sebelumnya, Italian Football TV juga telah mengikuti perkembangan skuad Garuda Nusantara lantaran berisi nama-nama legenda Liga Italia. Muhammad Alvarez Buffon dibawa ke rumah sakit usai menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia U19 atas timnas Malaysia U19 pada laga semifinal Piala AFF U19 di Stadion Gelora Bung Tomo. Buffon mengalami cedera kepala akibat benturan hingga harus diperban. Namun Buffon tetap tampil impresif di lapangan dan bahkan mencetak gol tunggal pada menit ke-77. Usai laga, Indra Syafri pun mengaku belum tahu kondisi terkini dari sang pemain. Namun Buffon telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan jahitan di alis. Ketika ditanya bagaimana kondisi cedera sang pemain, Indra menegaskan belum mengetahui secara pasti. Selain back Borneo FC yang dibawa ke rumah sakit setelah laga. Indra Syafri pun berharap Buffon tidak mengalami cedera serius karena tenaganya dibutuhkan untuk menghadapi Thailand pada final Piala AFF U19 2024. Para punggawa timnas senior Indonesia ikut bahagia melihat junior mereka lolos ke final Piala AFF U19 2024. Terbukti, JZ dan Mark Locke berkomentar di postingan full-time timnas Indonesia setelah duel melawan skuad muda Harimau Malaya. JZ membubuhkan emotikon tersenyum tanda bintang, sementara Mark Locke dengan tanda love. Sontak komentar keduanya turut mengundang respon dari netizen tanah air. Banyak warganet yang bangga lantaran seluruh punggawa Garuda di semua kelompok umur saling mendukung. Kendati demikian, perjuangan timnas Indonesia U19 belum usai. Skuad asuhan Indra Syafri pantang berpuas diri lantaran masih harus menyisakan satu laga guna memantaskan diri menjadi juara Piala AFF U19 2024. Back timnas Indonesia Elkan Bagot kembali mendapatkan menit bermain di laga pramusim Ipswich Town kontra klub Jerman Fortuna Düsseldorf. Back tengah timnas Indonesia Elkan Bagot itu ikut masuk ke dalam skuad meski tidak bermain sejak menit awal. Bagot tampak duduk di bangku cadangan saat pertandingan dimulai. Dalam pertandingan itu, Bagot bermain di posisi bek kiri dan kerap membantu lini serang. Pemain bandara Inggris itu juga sempat melakukan aksi bertahan solid pada menit ke-69. Bagot juga menggagalkan serangan balik cepat yang dibangun oleh tim Roseman. Hingga peluit akhir berbunyi, skor 2-1 untuk kemenangan Fortuna Düsseldorf tidak berubah sama sekali. Sebelumnya, Elkan Bagot juga sempat dimainkan di posisi yang sama saat Ipswich Town melawan klub raksasa Ukraina Shakhtar Donetsk. Kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam resmi masuk skuad utama Port FC untuk musim 2024-2025. Hal itu diketahui dalam unggahan akun Instagram resmi Port FC yakni _official. Asnawi dipastikan akan memakai nomor punggung 3 di Port FC. Dengan begitu dia akan berganti nomor punggung karena sebelumnya mengenakan nomor punggung 6. Tentunya hal tersebut menjadi kabar baik bagi mantan pemain PSM Makassar itu. Sejak bergabung pada Januari 2024 kemarin, Asnawi sudah mencatatkan 12 penampilannya di Liga Thailand. Dia pun mampu mengantarkan Port FC menempati peringkat ketiga Liga Thailand 2023-2024. Saat ini kontrak Asnawi pun masih menyisakan satu musim lagi atau hingga Juni 2025. Diharapkan Asnawi dapat memberikan yang terbaik di Port Lions. Port FC sendiri bukan klub luar negeri pertama yang dibela oleh Asnawi Mangkualam. Sebelumnya dia berkarir di Korea Selatan lebih dulu dengan membela Ansan Greeners dan Jeonnam Dragons. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku dapat godaan dari klub Liga Korea Selatan untuk meninggalkan skuad Garuda. Namun ia tegas menolak tawaran tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu tak menyebut klub apa saja yang mendekatinya.
Namun ia ingin tetap mendampingi timnas Indonesia setelah resmi memperpanjang kontrak hingga 2027 mendatang. Sebab timnas Indonesia akan segera berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda ada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Dua tim teratas di klasemen terakhir pun akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan persaingan menuju putaran final Piala Dunia 2026, yakni melalui babak keempat kualifikasi. Sementara itu, target yang ingin dicapai oleh STY saat babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir pada Juni 2025 mendatang. Ia masukkan tekad itu ke dalam target jangka pendeknya. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Syafri berharap tuah bermain di Jawa Timur kembali berpihak untuk dirinya. Hal ini disampaikan langsung usai timnas Indonesia berhasil lolos ke final Piala AFF U19 2024. Indra Syafri pun menegaskan kesuksesan masuk final merupakan buah dari kerja keras para pemain. Juru taktik berusia 61 tahun ini bangga melihat kinerja Iqbal Kwijangge dan kolega hingga pada akhirnya bisa masuk ke partai pamungkas Piala AFF U19 2024 ini. Ini merupakan pertandingan final kedua bagi pelatih asal Sumatera Barat itu di partai final Piala AFF U19. Di mana sebelumnya Indra berhasil membawa timnas Indonesia U19 menjadi juara usai mengalahkan Vietnam 7-6 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada 2013. Saya bersyukur kita bisa ke final. Seperti yang disampaikan kemarin, ini final kedua saya di Jawa Timur dan mudah-mudahan Jawa Timur menjadi kota yang baik untuk saya. Jelas Indra Syafri usai laga kontra Malaysia. Kemenangan timnas Indonesia U19 membuat heboh media Vietnam Soha.vn yang sebelumnya kerap menjagokan Malaysia U19. Sebab Soha.vn melihat pada catatan sejarah permainan yang pernah terjadi sepanjang AFF U19 ini. Dua kali timnas Indonesia U19 berhadapan dengan Malaysia U19 dalam kompetisi tersebut dan kedua-keduanya berakhir dengan kekalahan Garuda Nusantara. Namun kini media nguyan tersebut terbungkam. Walau begitu, media Vietnam tetap memuji permainan Malaysia. Bahkan Soha.vn juga membandingkan Malaysia dengan Australia yang sama-sama kalah di babak semifinal karena kesalahan pemain. Sangat disayangkan bagi Australia dan Malaysia saat ini. Mereka semua bermain bagus namun gagal mencetak gol dan kebobolan karena kesalahan yang tidak menguntungkan. Tulis media Vietnam Soha. Pemain timnas Malaysia U19 Danish Hakimi menjadi sorotan netizen karena aksi tenggelnya dalam laga melawan timnas Indonesia pada semifinal Piala AFF U19 2024. Hal ini lantaran gestur melet Hakimi saat terjatuh akibat pelanggaran. Ia terekam kamera menjulurkan lidah saat sedang jatuh. Sontak saja hal itu membuat netizen Indonesia geram. Instagram pemain CDT itu pun ramai dikunjungi oleh publik dan memberikan komentar yang mayoritas tidak ramah. Namun, Danish Hakimi sepertinya terkena mental dengan hujatan netizen. Pada Minggu pagi, Instagram pemain 19 tahun itu pun langsung terkunci. Hal itu tentu menjadi pelajaran bagi para rival skuad Garuda untuk tidak meremehkan kekuatan netizen Indonesia. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.